Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau mendengarkan permohonan kami ketika kami berkumpul sebagai umat-Mu di dalam nama Kristus. Dan hari ini kami memohon kepadamu supaya Engkau rela memberikan kami firman. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, biarlah dia diizinkan dengan penuh kuasa dari Roh Kudus dan penuh kelimpahan oleh karena hikmat sorgawi, memberitakan firman kepada kami. Kami memerlukan firman-Mu, bukan supaya kami dipenuhi pengetahuannya, juga bukan supaya rasa penasaran kami dipuaskan, juga bukan supaya kami menjadi lebih pintar dari orang lain. Namun kami memerlukan firman supaya kami makin mengasihi Engkau. Tolong kami mengagumi Tuhan dan Raja kami, dan biarlah kami makin mengagumi Tuhan karena firman memberitakan kepada kami tentang pekerjaan-Mu yang mulia, sehingga dari pekerjaan-Mu kami mengenal Allah yang mulia itu. Pimpin kami sehingga setiap perkataan dari Tuhan benar-benar mengubahkan hidup kami, sehingga kami hidup dengan puas karena kami tahu ada Allah yang penuh belas kasihan, rela mengasihi kami. Pimpinlah hamba-Mu ya Tuhan, dan sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca dari kitab Daniel pasal yang ke-8. Daniel pasal yang ke-8. Saudara, meskipun kita mengeksposisi kitab Daniel, namun kita memberikan tema dan juga fokus kepada beberapa bagian sehingga tidak seluruh bagian dieksposisi. Nah, saudara sekalian, kita membaca Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Daniel pasal 8 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita, Daniel 8. Saya memulai ayat yang ke-23. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu masih mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Saudara, masuk dalam pasal yang ke-8, Daniel mendapatkan penglihatan yang baru lagi. Di dalam bagian penglihatan ini, ketika dapat penjelasan dari malaikat, dikatakan bahwa penglihatan ini adalah tentang kerajaan Yunani. Jadi kita tidak perlu berspekulasi tentang siapa yang dimaksudkan di sini. Ini adalah mengenai kerajaan Yunani. Nah, saudara, apakah yang khas dari kerajaan Yunani? Yang pertama, kerajaan Yunani ini diperbesar bukan oleh orang Yunani. Kerajaan Yunani diperbesar oleh seorang bernama Alexander, seorang Makedonia. Alexander adalah anak dari seorang raja bernama Raja Philip. Dan Raja Philip mempunyai banyak istri. Satu istri yang melahirkan Alexander itu bukan orang dengan darah Makedonia yang murni. Nah, karena istrinya bukan orang Makedonia yang murni, maka Alexander sulit menggantikan Philip menjadi raja. Dan Philip tidak ingin Alexander yang menggantikan dia. Namun Alexander punya prestasi jauh lebih unggul dibandingkan saudaranya yang lain. Masih belasan tahun dia sudah mempunyai kemampuan untuk mengarahkan seluruh tentara tunduk kepada dia. Dia mempunyai wibawa yang besar. Dia punya keberanian sangat besar. Dia mempunyai mental bertarung yang luar biasa. Sehingga semua tentara yang suka bertarung, yang berani terjun ke medan pertempuran, mereka sangat hormat kepada remaja namanya Alexander. Nah, maka Alexander mendapatkan pandangan sangat tinggi dari para panglima. Dan mereka berharap kalau Raja Philip harus mati, Alexander yang harus menggantikan. Tapi Raja Philip tidak setuju. Satu kali ketika mereka sedang ada perayaan dan Raja Philip sudah mabok
Dia mengatakan, saya tidak setuju Alexander menggantikan saya. Saya akan bunuh anak ini kalau perlu. Lalu dia bangkit, kemudian dia mau serang Alexander. Tapi dia terlalu mabok sehingga dia terjatuh. Waktu lihat Raja Philip terjatuh, Alexander menghina dia dengan mengatakan, bagaimana engkau bisa menyeberang untuk menyerang Persia? Jika menyeberang meja pun kau tidak sanggup. Ini perkataan terkenal dari Alexander karena dia tahu betapa sulitnya Makedonia menyerang Persia. Nah, saudara, Raja Philip dari Makedonia adalah orang yang punya keberanian sangat besar. Waktu dia jadi raja, niat dia bukan cuma untuk bebaskan Makedonia dari penjajahan Yunani. Jadi Makedonia dijajah Yunani, tapi pada waktu Philip menjadi raja, dia mengatakan, saya bukan saja akan memerdekakan Makedonia dari Yunani, saya akan jadikan Makedonia penjajah balik untuk Yunani. Dan itu terjadi, dia mengalahkan pasukan Yunani dan Yunani tunduk kepada Makedonia. Ini sesuatu yang sangat besar ya. Saudara kalau mempelajari sejarah dari dunia, saudara akan sadar ada orang-orang yang penglihatannya itu penglihatan yang mustahil terjadi. Tapi kok bisa terjadi ya? Ini terjadi berkali-kali di dalam dunia. Dan kita berharap kalau boleh kita juga mencicipi keadaan di mana kita melihat hal yang mustahil kok bisa terjadi. Philip mengatakan, saya tidak hanya mau bebaskan Makedonia, saya mau Makedonia menjadi penjajah Yunani. Yang tadinya menjajah, sekarang dijajah. Yang tadinya menguasai kita, sekarang kita kuasai. Akhirnya dia berhasil taklukkan Yunani dan dia menjadi penguasa Yunani. Setelah itu dia mengatakan, saya tidak mau Alexander menjadi pengganti. Tapi dia terlalu mabok waktu mau serang Alexander. Akhirnya dia jatuh. Kemudian setelah itu semua tentara setuju. Harus Alexander jadi pemimpin. Setelah Alexander menjadi pemimpin, menjadi raja menggantikan Philip, Alexander punya niat melampaui papanya. Kadang-kadang kita melihat ada orang gila punya ambisi besar. Tapi ternyata orang gila bisa punya anak yang super duper gila. Ini bukan cuma gila, ini gila kuadrat. Alexander mengatakan, saya akan taklukkan Persia. Persia kerajaan yang jauh lebih besar dari Yunani. Ratusan tahun sebelum Raja Philip, Persia berperang dengan Yunani. Di dalam peperangan yang panjang sekali, Persia provokasi Yunani untuk saling pecah satu sama lain. Ini yang bikin Yunani terus gagal di dalam pertempuran dengan Persia. Waktu itu Sparta dan Athena, dua kota utama Yunani terus perang saudara. Karena diprovokasi oleh Persia. Nah jadi Persia sangat besar dan Yunani akhirnya sangat sulit untuk bebas dari serangan Persia. Persia menjadi kerajaan besar bukan main yang ada di daerah timur. Sehingga waktu Alexander jadi raja yang dia targetkan adalah saya mau taklukkan Persia. Sebelum taklukan Persia bagaimana? Dia melakukan dulu banyak penaklukan sebelum menaklukkan Persia. Salah satu penaklukan yang paling terkenal adalah ketika dia menaklukkan Tirus dan Sidon. Nah waktu itu Tirus adalah kota yang sangat-sangat lama. Tapi mereka membangun kota yang baru di dalam kepulauan yang masih dikuasai oleh kerajaan Tirus. Mereka membangun kota benteng di situ dan kota yang baru ini jauh lebih megah dan jauh lebih kuat daripada kota yang lama. Tidak ada yang berhasil mengalahkan mereka. Begitu mereka didekati dengan kapal, mereka akan pakai pelontar batu atau pelontar ter yang dibakar untuk membakar kapal-kapal yang mendekat. Kalau ada kapal mendekat, mereka terlalu kuat dan mereka mau hancurkan kapal dengan mudah. Tapi bagaimana mendekati mereka kalau bukan pakai kapal? Nggak mungkin. Kalau bukan pakai kapal berarti orang harus berenang menyerang Tirus. Ini nggak mungkin lagi. Tapi Alexander mengatakan, saya akan serang Tirus, taklukkan mereka sampai mereka habis dan memohon kepada saya untuk memberikan belas kasihan. Akhirnya Alexander lakukan pekerjaan gila. Dia runtuhkan kota lama Tirus, seluruh bangunan dihabiskan. Kemudian batu-batunya dipakai untuk bikin jembatan ke Tirus. Ini orang gila sekali ya. Maka saudara hati-hati dengan orang gila. Banyak orang gila di dunia, tapi ada satu atau dua yang akan berhasil. Tapi kalau saudara bilang, saya juga lumayan gila loh Pak. Ya peluangnya untuk engkau juga berhasil nggak terlalu besar sih. Jadi jangan terlalu GR ya. Jangan sampai cuma gila tapi tidak berhasil. Lebih baik jadi orang biasa menikmati pekerjaan Tuhan lalu belajar beriman. Orang beriman lebih bagus dari orang gila. Orang beriman berani mengerjakan hal karena Tuhan yang suruh. Bukan karena kegilaan kenekatannya. Nah Alexander rubuhkan seluruh Tirus. Lalu dilemparkan ke laut untuk membangun jembatan. Ternyata ini menggenapi kitab dari perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada beberapa nubuat tentang Tirus.
Ada satu nubuat dari Yesaya yang sangat unik. Dikatakan, aku akan melemparkan kotamu ke lautan, hai Tirus. Ini dikatakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah menubuatkan, saya akan lemparkan Tirus ke laut. Dan ternyata ini digenapi oleh Alexander. Dia lemparkan seluruh bangunan Tirus yang lama untuk bikin jembatan. Lalu dia alihkan orang-orang Tirus. Dia kirim kapal menyerang dari seberang, dari daerah barat. Kapal mendekat dari barat, seluruh orang Tirus fokus ke kapal-kapal Alexander. Begitu mereka tunggu sampai kapalnya in range, mereka terus waspada, siapkan pelontar batu, siapkan ter yang terbakar untuk menghancurkan kapal Alexander. Tapi kapal Alexander jaga jarak terus. Jadi mereka terus lihat, kalau berani dekat kita lempar. Tapi kapal-kapal itu tidak pernah masuk jarak tembak. Jadi mereka tunggu, kapalnya masih nongkrong jauh. Mereka bingung ini kapal mau menyerang atau tidak. Ternyata kapal itu adalah pengalih perhatian. Selagi kapal itu diperhatikan oleh orang Tirus, jembatannya Alexander mendekat. Dan akhirnya kapal mendekat, seluruh Tirus sibuk untuk menghancurkan kapal. Dan jembatan tahap akhir diselesaikan oleh pasukan Alexander. Begitu mereka lawan kapal, mereka kaget. Tiba-tiba tangga, kemudian pasukan Alexander sudah bisa memanjat tembok kota. Akhirnya Alexander menghancurkan Tirus. Nah, dia menaklukkan Tirus, lalu dia pergi ke Mesir untuk menaklukkan Mesir. Herannya dia lewatin Yerusalem. Dia tidak menaklukkan daerah Israel. Nah, ada cerita menurut orang Yahudi. Ini tidak historis memang, karena ini terdapat di dalam pengajaran tafsiran dari para rabi tentang Alexander. Bagi orang Yahudi, Alexander ini utusan Tuhan. Nah, maka mereka keluar bertemu Alexander menurut cerita para rabi di zaman Second Temple ya. Mereka mengatakan, oh Raja Alexander, kamu ada dalam kitab kami. Alexander kaget, masa sih? Lalu mereka bukakan kitab Daniel, mereka bukakan kitab rabi-rabi mereka, dan mengatakan ini loh, kamu utusan Tuhan untuk membela kami. Jadi jangan hancurkan kami. Alexander bilang, oke, saya nggak hancurkan kamu. Dia langsung lewat ke Mesir. Lumayan ya. Nah saudara, kalau ada negara mau serang Indonesia, coba bilang kalau raja atau presiden itu ada di Alkitab loh. Umpama Donald Trump mengatakan, saya akan serang Indonesia. Langsung kita bilang, jangan dulu Pak Donald, kamu ada di Alkitab loh. Tapi ya Donald juga baca Alkitab sih, ini jadi susah. Nah saudara, Alexander lewati Yerusalem, lalu dia berperang dengan Mesir. Waktu dia akhirnya mengalahkan Mesir, dia mendapat nama sangat besar sekali. Kemudian dia mengatakan, saya akan serang Persia. Waktu itu pasukan Alexander 40.000. Pasukan Persia yang bisa disiapkan untuk serang Alexander itu ada 400.000. Mereka bagi dua, pasukan pertama dipukul di Asia Minor, pasukan kedua sudah menanti dengan jumlah sangat besar menjaga dekat jalan masuk ke Persia. Dari Asia Minor ke Persia, tempat menyeberangnya itu sangat kecil. Untuk menyeberang sangat sulit karena seperti bottleneck. Dan orang-orang Persia sangat gampang mematahkan serangan di dalam tempat bottleneck itu. Mereka harus seberangi sungai, dan dari sungai untuk bisa ke seberang, mereka akan dihancurkan oleh tentara yang sudah tunggu. Lalu ketika tentara Makedonia tanya, kita mau serang Persia, apa strategimu? Hai Alexander. Dia nggak punya strategi. Dia mengatakan, kita pakai keberanian. Pokoknya seberangi sungai, hantam Persia. Hanya itu, kita cuma 40.000 orang, mereka 200.000 orang. Masa bisa? Alexander mengatakan bisa. Satu dari kita bisa serang mereka. Bahkan ada anekdot yang mengatakan ketika ada laporan, Tuan Alexander, kerajaan Persia ada 200.000 orang, kita 40.000. Lalu Alexander geleng-geleng kepala dan mengatakan, waduh pasukan kita kebanyakan. Nah ini benar atau enggak kita enggak tahu. Tapi akhirnya Alexander pimpin paling dulu. Dia yang paling dulu seberangi sungai. Sehingga tentaranya kaget semua. Ketika mereka bingung kita lakukan apa? Dia tanpa bicara apapun langsung pacu kudanya menyeberangi sungai. Yang pertama ada di seberang untuk menghadapi Persia. Semua pasukan lain kaget. Raja kita kok gila sekali ya. Dan Alexander pakai topi yang ujungnya itu sangat tinggi. Menunjukkan bahwa dialah pemimpin. Dia nggak pernah sembunyi. Dia sudah punya penyakit lumayan kacau. Dia menganggap dirinya keturunan dewa dan gak bisa mati. Herannya benar-benar gak mati-mati loh. Jadi kalau sudah bilang, lu bukan dewa, lu bisa mati. Alexander bilang, buktinya, dan kita susah ngomong. Ya juga sih ya, gak mati-mati loh. Dia nekat seperti ini dan dia gak mati. Maka dia makin yakin dia adalah keturunannya Achilles. Sudah tahu Achilles ya, pahlawan di dalam cerita dari Yunani klasik. Di mana dia adalah orang yang konon dicelupkan di air yang membuat dia kuat. Namun karena dipegang di pergelangan, akhirnya pergelangan kakinya itu rentan. Waktu dia mau dipanah, waktu dia mau dipukul pakai pedang,
nggak berhasil dimatikan. Tapi ada satu orang lepas panah, kena ke kakinya, mendadak kekuatannya hilang, dia lumpuh dan akhirnya mati. Ini ceritanya. Nah jadi Alexander percaya dia itu keturunannya Achilles. Tapi ini nggak aneh sih. Banyak pemimpin Yunani memasukkan dewa-dewa ke dalam silsilahnya. Kakekku punya kakek namanya si ini. Si ini punya kakek namanya ini. Kakeknya dia adalah Zeus. Semua kaget. Kok bisa ya Zeus jadi keturunanmu? Makanya orang Yunani senang dengan cerita Zeus itu suka datang ke dunia lalu jadi playboy di dunia. Senang sama perempuan, tidur sama perempuan di mana-mana. Loh kenapa mereka bikin cerita ini? Tadinya kita heran. Masa sih dewa yang katanya pemimpin dewa-dewa lain kok senang datang ke dunia lalu ambil perempuan-perempuan dijadikan partner untuk berhubungan seksual. Kenapa kamu bikin legenda dewamu seperti itu? Ternyata ada satu yang diinginkan, yaitu untuk membuat kemungkinan bahwa pemimpin-pemimpin Yunani ada darahnya Zeus. Nah jadi siapa kamu? Pemimpin Yunani. Siapa yang kamu jadikan patron salah satu dari nenek moyangmu? Oh Zeus, atau oh Achilles, atau siapapun. Nah jadi Alexander percaya dia nggak bisa mati. Dia berani berperang, dan dia berhasil memimpin pasukannya mengalahkan Persia. Nah saudara, Alexander begitu hebat di dalam berperang, sehingga orang menganggap bahwa dia adalah orang yang hobinya memang menaklukkan. Konon dikatakan ketika dia sudah tidak lagi punya daerah untuk ditaklukkan, dia nangis. Dan dia mengatakan, lihatlah, saya sudah nggak ada makna hidup, sudah nggak bisa perang lagi. Wah ini orang benar-benar kacau ya. Ini seperti kalau panitia retreat mengatakan, lihatlah, sudah nggak ada acara lagi. Aku nggak tahu mesti ngapain. Mungkin Pak Yandi seperti ini. Dia Alexander kecil. Nah saudara, waktu Alexander berhasil menaklukkan banyak daerah, dia akhirnya mempunyai kondisi sehat yang mendadak drop. Tiba-tiba kena demam. Ada yang mengatakan dia diracun dan akhirnya dia meninggal. Jadi yang katanya nggak bisa mati, ternyata mati juga. Entah karena diracun, entah karena sakit tertentu. Jadi dia kalah juga dan mati. Setelah dia mati, dia tidak meneruskan kerajaannya kepada anak, tapi dibagi oleh 4 jenderalnya. Nah ini yang dinubuatkan di dalam Daniel. Nah yang menjadi penerus Alexander adalah raja-raja yang disorot di dalam nubuat Yahudi. Kenapa mereka disorot? Karena 4 raja yang meneruskan Alexander sangat beda dengan Alexander. Alexander mempunyai penghormatan kepada budaya agung, penerusnya cuma memberikan penghormatan kepada militerisme. Alexander menghargai manusia yang tertindas, semua pengikutnya hanya menghargai tahta, kedudukan, dan posisi. Nah maka gap antara Alexander dan penerusnya ini sering dieksploitasi dan dijadikan gambaran tentang kerajaan dunia. Yang tadinya diizinkan Tuhan bagus, akhirnya menjadi kacau dan runyam. Nah keadaan kacau inilah yang dianggap menjadi titik awal Tuhan mengalihkan kerajaan dunia kepada umatnya. Jadi umatnya akan menjadi raja karena kerajaan dunia sudah sangat korup. Nah maka di dalam Daniel pasal yang ke-8 ada nubuat mengenai raja-raja Yunani yang ternyata sangat-sangat jahat. Hal apa yang bikin mereka jahat? Yaitu mereka menghancurkan pengharapan umat Tuhan dengan mengotori bait suci mereka. Tuhan izinkan orang Yahudi membangun kembali bait suci, tetapi orang-orang Yunani mengotorinya. Ini jadi satu peristiwa yang akhirnya dikenang di dalam sebuah peristiwa dari orang namanya Antiochus Epiphanes. Antiochus adalah bagian dari dinasti penerus Alexander yang menguasai daerah Israel. Waktu itu dia meletakkan patung Zeus di bait suci, dia menyembelih babi dan mempersembahkannya untuk dewa-dewa di tengah bait suci. Inilah yang menggerakkan dinasti dari Hasmonean yang pemimpinnya bernama Matatias melakukan gerakan untuk perang dengan Yunani. Setelah Matatias ada Yudas the Hammer atau Yudas Makabeus meneruskan perang ini. Nah setelah Yudas menaklukkan orang-orang Yunani, akhirnya pemerintahan Israel jatuh ke tangan orang Lewi, yaitu dinasti Hasmonean. Nah inilah periode emas yang dianggap oleh Israel setelah pembuangan. Setelah pembuangan tidak pernah Israel sekuat ketika mereka dipimpin oleh dinasti Hasmonean. Ini dinasti berhasil mengambil kembali daerah Israel. Mereka menggiring begitu banyak orang-orang kafir untuk dibunuh di dalam peristiwa dari peperangan mereka. Jadi saudara sekalian, orang Israel merasa nubuat Daniel tergenapi. Dari raja-raja Yunani dihancurkan, muncullah umat Tuhan menjadi raja.
Nah, ini yang mereka percaya belakangan ketika mereka melihat bagaimana dinasti dari Yunani dihancurkan oleh dinasti Hasmonean. Begitu dinasti Hasmonean bertahta, mereka baca ulang kitab Daniel, mereka menulis ulang nubuat dan mengatakan Daniel sudah digenapi. Karena raja-raja Yunani berakhir dan sekarang pemerintahan diberikan kepada umat Tuhan. Allah ditinggikan di sorga dan umatnya bertakhta di bumi. Terpujilah nama Tuhan. Nah, ini cara mereka menafsir Daniel. Tapi saudara, kalau benar cara itu adalah cara menafsir, maka kerajaan Allah itu cuma sebentar. Karena dinasti Hasmonean setelah beberapa generasi akhirnya berhenti. Setelah orang-orang seperti Alexander Janneus, lalu orang-orang seperti Hyrcanus menjadi pemimpin, akhirnya dinasti ini mengalami penurunan yang drastis. Setelah itu Romawi menjadi kekuatan baru dan mereka angkat seorang Edom menjadi penguasa di Palestina. Dan tidak ada orang bisa mengalahkan pengaruh Romawi di balik orang ini. Siapa orang itu? Orang itu adalah Herodes Agung, Herod the Great. Dialah yang memimpin ketika Yesus lahir dan yang mati sebentar setelah Yesus lahir. Dia mengatakan, saya mau bunuh anak-anak di Bethlehem. Dan setelah itu Yesus lari ke Mesir dan tidak lama setelah Yesus ada di Mesir karena dibawa orang tuanya. Maka Herodes Agung pun mati. Nah, maka dinasti Hasmonean berakhir. Dan setelah dinasti itu berakhir, Israel dijajah secara tidak resmi oleh Romawi. Romawi tidak pernah mengklaim menjajah Israel, tapi mereka selalu memutuskan siapa boleh jadi raja di situ. Dan kalau raja di situ dianggap kurang baik, kerajaan Israel akan dipecah-pecah kembali. Dan hanya Romawi berhak install raja yang mereka mau. Dan untuk mengimbangi akan diutus prokonsul atau seperti gubernur tapi bukan resmi gubernur. Untuk menjadi penyeimbang bagi kekuasaan di Israel. Itu sebabnya selain ada Herodes, juga ada Pilatus. Herodes pun kerajaannya dibagi dengan saudaranya oleh keputusan Romawi. Jadi Israel menjadi negara bonekanya Romawi. Jadi kalau begitu apakah benar kekuasaan umat Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Daniel jatuh ke tangan dinasti Hasmonean? Jawabannya tidak. Kalau begitu apa yang dimaksudkan di dalam kitab Daniel? Bahwa Tuhan akan menghancurkan kerajaan Yunani, setelah itu akan membangkitkan umat Tuhan untuk menjadi raja. Nah, ini gabungan antara Daniel 8 dan Daniel 7. Di dalam Daniel 8, Tuhan menghancurkan kerajaan Yunani. Di dalam Daniel 7, sang anak manusia menjadi raja dan umat Tuhan di bumi diberikan pemerintahan oleh Tuhan yang kekal berlangsung sampai selama-lamanya. Nah, maka kita mau cari tahu bagaimana menafsir nubuat ini. Kapankah umat Tuhan akhirnya bertakhta? Apakah di dalam zaman orang-orang dinasti Hasmonean? Kalau bukan, lalu di mana? Apakah Romawi yang dimaksud setelah Romawi menjadi Kristen? Inikah takhta umat Tuhan? Banyak orang mengatakan, iya, waktu Konstantin jadi Kristen, inilah saat umat Tuhan bertakhta. Waktu Theodosius menegakkan doktrin Tritunggal, inilah saat umat Tuhan bertakhta di dalam doktrin yang benar. Nah, ini anggapan-anggapan di dalam sejarah. Yang satu anggapan dari Israel, yang kedua mengenai Konstantin dan Theodosius. Ini adalah anggapan dari gereja Tuhan. Gereja mengatakan kita punya takhta dari pemerintahan Romawi yang Kristen. Tapi ini pun bukan satu tafsiran yang benar. Karena kekaisaran Romawi akhirnya jadi pincang dan dihancurkan. Romawi Barat hancur karena kerajaan yang korup dan juga pemimpin-pemimpin yang suka melampiaskan hawa nafsu. Kerajaan di timur hancur karena pengkhianatan dan juga karena serangan Islam. Nah, kalau begitu, kalau kita mengatakan, oh, nubuat Daniel tergenapi lewat raja-raja Romawi yang Kristen. Kalau begitu kerajaan mereka dihentikan oleh Islam. Berarti kerajaan umat Tuhan bukan gereja, tapi Islam. Apakah Islam yang umat Tuhan? Waduh, orang Islam akan senang tafsiran ini. Benar, dari Yunani akhirnya Romawi yang Kristen. Romawi yang Kristen akhirnya Mahomet kedua. Mahomet kedua adalah raja yang memimpin kerajaan Islam di Turki menghancurkan Konstantinopel. Saudara, ketika Mahomet kedua memimpin perang, waktu itu mayoritas daerah Turki sudah dikuasai Islam. Hanya 2 kota milik Kristen, kecil sekali. 1 kota kecil, 1 Konstantinopel. Maka mereka kepung Konstantinopel dan tidak lama Konstantinopel akhirnya hancur di abad yang ke-15. Nah, saudara, Raja Mahomet ini menjadi raja dari waktu umur 12. Setelah itu dia tidak mau jadi raja, dia mau papanya yang jadi raja. Papanya mengatakan, enggak, kamu aja jadi raja.
Jadi ternyata ada juga raja yang gak mau jadi raja ya. Nah ini di dalam kerajaan Islam. Dia bilang papa aja jadi raja. Papanya bilang enggak, sudah kamu aja jadi raja. Papa capek jadi raja. Papa lebih senang berkebun. Beberapa pemimpin seperti ini ya. Di dalam sejarah Romawi ada kaisar namanya Diokletian. Kaisar ini pensiun jadi kaisar. Dia mengatakan kepada senat, kepada pemimpin-pemimpin di bawahnya, saya mau pensiun. Semua kaget. Berikan kedudukan kaisar kepada orang lain, saya berhenti. Jarang ada yang seperti ini ya. Oh ini orang bijak loh, karena kebanyakan kaisar di Roma, kalau nggak mati karena usia, karena penyakit, ya mati karena dibunuh orang. Nah maka dia pikir, daripada saya dibunuh orang, saya berhenti. Lalu kalau engkau sudah tidak jadi kaisar, kamu mau ngapain? Dia mengatakan, saya mau menjadi petani timun. Jadi saudara, lain kali berikan penghargaan lebih besar pada timun ya. Karena ternyata ada kaisar memilih jadi petani timun daripada jadi kaisar. Nah dia berhenti, Diokletian mengatakan, saya tidak mau jadi kaisar. Dan dia jadi petani timun. Nah ayah dari Mahomet kedua juga sama. Saya nggak mau jadi kaisar dari kerajaan Turki Islam. Saya mau serahkan ke anak saya. Anaknya tadinya masih 12 tahun. Lalu anaknya memerintah, lama-lama dia mengatakan, enggak saya masih perlu banyak belajar. Papa aja jadi raja. Papanya mengatakan, enggak kamu raja kok. Akhirnya anaknya tanya, Pak kalau saya jadi raja atas siapa? Atas semua. Atas kamu, atas saya juga. Jadi kalau saya perintah kamu, kamu akan taat. Iya, padahal kamu papaku. Iya, tapi kamu raja. Oke, kalau gitu saya perintahkan, kamu harus jadi raja. Waduh, papanya bingung, yang nggak bisa nggak taat. Akhirnya papanya jadi raja, dan setelah anaknya yaitu Mahomet kedua merasa sudah siap jadi raja, baru dia diberikan kerajaan. Nah dia orang yang berani sekali berperang, dan dia dapat keuntungan dari desain meriam super besar dari orang di Konstantinopel. Mereka membuat desain, tetapi waktu itu orang Konstantinopel sedang sibuk. Sibuk apa ya? Sibuk bertarung siapa yang jadi kaisar. Mereka mengalami keadaan sulit sekali. Karena yang menjadi kaisar adalah orang yang mengalami gangguan di dalam penglihatan. Orang buta kok jadi kaisar. Akhirnya dia diturunkan, diganti oleh kaisar lain. Nah kerepotan politik karena ribut di dalam membuat mereka tidak lagi memperhatikan tentara. Akhirnya desainer untuk meriam besar menjualnya kepada orang Turki Islam. Nah maka Turki memerangi Konstantinopel dan akhirnya Konstantinopel jatuh. Apakah ini berarti kerajaan yang dimaksudkan Daniel dialihkan ke Islam? Juga enggak dong. Kalau begitu bagaimana kita menafsir bagian ini? Kapan umat Tuhan menjadi raja? Saudara, untuk menjawab ini kita perlu melakukan 3 cara menafsir dulu. Yang pertama, coba kita pahami dulu adakah perbedaan konsep dari Allah kita dengan kita mengenai konsep raja. Apakah Allah memaksudkan bahwa raja itu sama dari apa yang kita pahami dengan apa yang Allah pahami? Berarti raja adalah pemimpin politik, pemimpin militer yang mempunyai kekuatan menaklukkan. Itukah raja? Ternyata Tuhan punya ide yang lain tentang raja. Nah maka kita cari tahu dulu apa yang Allah maksudkan tentang raja. Kemudian yang kedua, siapa boleh jadi raja di dalam cara Tuhan ini. Baru yang ketiga, bagaimana raja ini mengangkat umat Tuhan juga menjadi raja. Nah ini 3 tahap penafsiran untuk membaca Daniel dengan tepat. Supaya kita tidak sembarang menafsir seperti yang terjadi di dalam sejarah Israel dan juga sejarah gereja. Sejarah Israel mengatakan dinasti Hasmonean menggenapi Daniel. Gereja mengatakan Kaisar Romawi yang Kristen, Konstantin dan juga Theodosius. Inilah penggenap Daniel. Kalau begitu Raja Mahomet mengatakan kalau begitu gua mengalahkan kerajaan Allah dong. Dan ini gak benar. Nah, maka kalau begitu mari kita coba tafsirkan yang pertama. Apakah konsep raja menurut Allah? Apakah sama dengan kita? Nah saudara, di dalam Alkitab dikatakan Allah adalah raja. Yahweh is king. Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yahweh. Dialah raja. Allah adalah raja. Yahweh adalah raja. Nah apa maksudnya Allah adalah raja? Nah di dalam perjanjian lama Allah adalah raja, berarti tidak ada orang atau makhluk atau apapun di dalam kerajaannya yang tidak mendapatkan damai, yang tidak mendapatkan sukacita, yang tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Maka Allah sebagai raja dinikmati oleh seluruh umat yang dia masukkan ke dalam kerajaannya. Berarti ketika Allah menjadi raja di dalam kerajaannya, dia tidak pernah menggunakan mode keras. Dia tidak pernah menggunakan mode murka. Dia tidak pernah menggunakan senjata. Kenapa tidak? Karena seluruh kerajaannya diperintah dengan kuasa paling tinggi. Dan di dalam pengertian dari perjanjian lama,
Kuasa paling tinggi adalah kuasa yang mendapatkan seluruh penghormatan, seluruh komitmen di dalam worship, bukan di dalam keterpaksaan oleh karena politik. Maka di dalam perjanjian lama, ibadah yang kita lakukan kepada Allah menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa yang paling tinggi. Kekuatannya diberikan bukan dengan ancaman senjata. Kekuatannya diberikan bukan dengan militer. Pengaruh yang dia berikan kepada rakyatnya adalah pengaruh karena hormat dari rakyatnya, karena cinta kasih dari rakyatnya, dan karena kerelaan dari rakyat untuk memberi diri untuk raja. Maka Allah adalah raja yang dicintai. Di dalam scene dari Godfather yang ketiga, ada adegan di mana ada satu orang mafia di Sisilia dimatikan oleh orang dan dibaringkan di dalam peti mati. Lalu pemimpin mafia dari New York datang ke situ, menangisi orang yang sudah mati ini. Lalu dia mengatakan, engkau lain dari yang lain, hai temanku. Semua kami ditakuti, hanya engkau yang disayangi. Mengapa aku begitu ditakuti, tetapi engkau begitu disayangi? Ini kalimat sangat bijak ya. Kenapa dia bisa menjadi pemimpin? Karena dia disayangi. Nah saudara, sebenarnya di dalam film Godfather, orang pertama yang menjadi pemimpin mafia di dalam cerita itu ya, adalah orang yang dihormati karena membebaskan pedagang-pedagang dari pemalak. Tadinya ada tukang palak. Dia pergi ke toko, minta bagian. Dia pergi ke tempat jual roti, minta bagian. Dia pergi ke teater, minta bagian. Lalu kemudian dia minta bagian, akhirnya orang yang punya toko mengatakan kepada satu orang yang nanti jadi bos mafia. Dia mengatakan, maaf Vito, namanya Vito ya. Sini ada Vito, hormat bagi saya kepadamu kalau ada. Nah saudara, Vito, maaf ya, kenapa? Ini ada pemimpin preman itu, dia sudah ambil uang saya sudah susah memperkembangkan bisnis. Sekarang dia mau titip keponakannya untuk jadi pegawai saya. Saya nggak ada uang untuk bayar tambahan pegawai, gimana ya? Wah Vito sudah ngerti, sudah jangan khawatir. Kamu sudah tangani saya dari waktu saya butuh. Saya nggak punya apa-apa, kamu terima saya kerja. Sekarang saya berhenti dengan rela. Biar kamu hire keponakan dari orang itu, dan saya tidak usah kerja sini. Waduh, orang itu sedih sekali. Tapi saya lebih suka kamu dari dia. Tapi saya takut sama omnya. Kalau saya tidak terima dia kerja, omnya bisa bunuh saya. Saya ngerti. Saya nggak jadi pegawai di sini. Maka dia pergi. Setelah dia pergi, apa yang dia lakukan? Wah, dia mulai lihat ini orang sangat jahat, mengambil pungutan dari manapun. Akhirnya dia usaha jualan baju-baju curian. Ya oke lah, dia bukan orang baik ya, ini toko namanya juga film mafia, nggak ada yang baik lah di sini. Nah akhirnya dia jualan baju curian, kemudian dia mendapatkan hasil untuk pelihara anaknya. Nah adegan dari film itu sangat bagus ya. Kadang soroti bagian yang menekankan tentang keluarga yang sangat-sangat mengharukan dari orang yang nanti jadi kepala mafia ini. Dia cuma mau pelihara anaknya kok. Anaknya ada yang sakit pneumonia, nggak ada uang untuk beli obat. Kalau taruh di rumah sakit nggak mungkin. Kalau begitu bagaimana anak ini bisa sembuh? Ya sudah pakai cara tradisional, taruh lilin di dadanya lalu tutup dengan gelas supaya hangat. Nggak ada cara lain, nggak ada uang. Akhirnya dia berusaha mati-matian bertahan hidup dengan jualan baju curian. Lalu ketika ditanya, kenapa curi baju? Nggak ada cara lain untuk kerja di tempat ini. Imigran Itali tinggal di daerah kumuh yang sangat sulit untuk bertahan hidup. Lalu setelah dia sedang jual, tiba-tiba datang si bos preman ini datang. Lalu mengatakan, seluruh daerah milik saya. Kenapa kamu tidak berikan persenan untuk saya? Kamu sudah jual banyak baju, kamu curi kan? Nanti saya panggil polisi, kamu ditangkap. Mau nggak saya panggil polisi? Waduh, Vito bilang, ya enggak. Kalau begitu berikan bagian. Kamu dan teman-temanmu bertiga, masing-masing kasih saya $200. 200, 600 $. Waduh, dia bingung gimana caranya. Teman-temannya bingung, $200 banyak sekali. Dia mengatakan, sudah serahkan ke saya. I take care everything. Nah itu dia bilang, saya tangani semuanya. Lalu dia bicara dengan si pemimpin preman ini yang suka palak orang. Dia mengatakan, kami bertiga cuma punya $100. Kok sedikit begini? Ya sudah, terima atau enggak. Cuma ini yang kami punya. Tolonglah, lagi krisis nih. Ada perang Iran Amerika gitu. Bensin susah. Udahlah, terimalah. Cuma gini yang kami punya. Semua lagi krisis. Wah, orang ini bilang, kamu hebat loh. Kamu berani. Saya lihat kamu harus jadi pegawai saya. Lalu dia pergi, ternyata Vito sudah niat mau bunuh orang ini. Akhirnya dia bunuh orang ini, tapi diam-diam. Setelah itu dia tidak pernah tidak dihormati. Semua hormat sama dia dan semua pikir kalau kami tidak bayar kepada orang yang sudah mati, sekarang kami bayarnya ke Vito. Tapi Vito tidak pungut 1 sen pun.
Dia menjadi teman dari semuanya. Maka semua mengatakan, kami rela tunduk sama kamu karena kamu sudah bebaskan kami dari orang jahat dan kamu tidak pungut apapun dari kami. Nah, jadi dia dicintai. Tapi kemudian setelah dia diganti oleh anaknya pakai cara menakuti orang. Saya bunuh kamu atau taat sama saya. Kalau tidak taat, saya bunuh keluargamu, atau saya bunuh kamu, atau saya bunuh siapapun. Nah, jadi dengan cara begini dia ditakuti. Tetapi dia meratapi nasibnya dengan mengatakan, ada pemimpin-pemimpin yang dicintai. Seperti engkau, hai temanku yang sudah mati. Dan juga papanya sebenarnya. Tapi kenapa aku begitu ditakuti? Nah saudara, ide tentang kerajaan Allah itu bukan ide opresif. Allah tidak pernah menekan rakyatnya. Allah memerangi musuhnya, itu yang terjadi. Allah tidak pernah bertindak keras kepada rakyatnya. Allah bertindak keras kepada musuhnya. Maka pertanyaan yang penting untuk ditanya adalah, apakah bangsa kita termasuk bagian dari kerajaan Allah? Ataukah kami musuh dari kerajaan Allah? Sebab Allah akan perangi musuhnya. Allah akan basmi kerajaan-kerajaan di luar kerajaannya. Tapi Allah tidak pernah pakai mode ini di dalam. Maka pengertian ini sangat penting untuk kita pahami. Allah adalah Raja dan di seluruh kerajaannya ada damai. Di sorga para malaikat menyembah dia dengan rela. Gak ada malaikat terpaksa menyembah. Gak pernah diabsen lalu diancam. Gabriel diabsen sama Mikael. Gabriel hadir? Hadir. Uriel hadir. Rafael hadir. LL hadir. Dul hadir. Pokoknya semua diabsen. Udah semua diabsen, coba lihat siapa yang belum hadir. Kenapa dia nggak hadir? Berani-beraninya nggak hadir. Ini penting loh. Allah mau berkhotbah, kenapa kamu nggak hadir? Lalu malaikat yang nggak hadir ditanya, kenapa nggak hadir? Oh, waktu itu lagi sakit. Nggak mungkin, malaikat nggak bisa sakit. Oh iya lupa. Aduh aku malas ya. Kamu nggak mau datang, hukum. Lalu dihukum. Nggak ada. Di dalam kerajaan Allah nggak ada yang dihukum. Kenapa nggak ada yang dihukum? Karena semua sibuk mencintai Tuhan. Nggak ada pelanggaran sedikit pun karena semua mengasihi dia. Nggak ada malaikat akan melawan. Dan begitu ada pemberontakan, semua yang berontak dianggap keluar dari kerajaan Allah. Nah, ini insight dari seorang namanya C.S. Lewis. Dia tulis Mere Christianity dan dia merenung. Banyak orang berpikir dosa itu masalah etika. Oh kamu sudah berdosa? Iya. Dosamu apa? Nyolong. Dosamu apa? Mukul orang. Dosamu apa? Iri. Dosamu apa? Oh pokoknya saya jalankan hawa nafsu. Oh dosa ya. Dosa itu penyelewengan moral. C.S. Lewis mengatakan agama lain bisa melihat dosa sebagai penyelewengan moral. Tapi bukan kekristenan. Lalu kekristenan melihat dosa itu apa? Dosa adalah tindakan melawan pemerintah. Dosa adalah pemberontakan yang membuat pemberontak itu mencabut dirinya dari kerajaan Allah. Dan menjadi lawan dari Allah. Maka ketika dosa terjadi, yang melakukan dosa itu terambil dari kerajaan Allah. Dan menjadi musuh dari kerajaan Allah. Nah ini yang menakutkan. Jadi yang menakutkan itu bukan menjadikan Allah raja. Yang menakutkan adalah kalau saya menjadikan Allah seteru saya. Nah ini konsep Yahudi ya. Kalau saya jadikan Allah musuh, matilah saya. Karena Allah akan menggunakan segala kekuatan untuk menghancurkan demi memelihara kerajaannya dan menghancurkan musuhnya. Maka Roma 5 itu menjadi sangat relevan kalau dibaca dengan kacamata ini. Paulus mengatakan Kristus mati untuk kita ketika kita masih seteru. Loh ini aneh loh. Harusnya Allah sangat keras sama seterunya. Harusnya Allah keras sama lawannya. Nah itu sebabnya ketika Allah menyatakan di bumi ada tempat bagi kerajaannya. Dia akan bersihkan tempat itu bagi kerajaannya. Di mana ada kerajaan Allah? Di dalam umat Israel. Di mana umat Israel? Di Mesir. Tapi Tuhan mengatakan Israel, saya tidak kasih Mesir sama kamu. Jadi kita tidak basmi Mesir. Maka Tuhan hantam Mesir dengan 10 tulah. Tapi Tuhan tidak habisi Mesir. Tuhan tidak mengatakan kepada orang Israel, ambil senjata, bunuh seluruh orang Mesir, habisi mereka, warisi tanahnya. Tidak. Tuhan mengatakan, saya tidak berikan tanah ini untuk kamu. Ini untuk Mesir. Lalu tanahnya Israel di mana? Di Kanaan. Nah maka begitu Tuhan putuskan Kanaan menjadi tanah bagi Israel, siapapun yang ada di dalamnya yang melawan Tuhan, yang bukan bagian dari kerajaan, semua harus dibinasakan. Maka peperangan melawan orang Kanaan ini bukan pemusnahan etnis seperti yang dilakukan oleh pemimpin Yugoslavia, seperti yang dilakukan oleh pemimpin Kamboja, atau seperti yang dilakukan oleh Hitler di dalam zaman Perang Dunia. Bukan. Pemimpin-pemimpin dunia melakukan pemusnahan massal, sedangkan Tuhan sedang melakukan perang dengan musuh Tuhan. Engkau ada di daerah Allah, tapi engkau memusuhi Allah, aku akan perangi kamu. Maka ketika Tuhan putuskan Kanaan jadi tempat kerajaan Allah, Israel yang boleh tinggal situ, yang lain tidak. Nah tapi ketika Tuhan mengatakan Israel, jangan jadi musuhku ya, jangan sembah berhala.
Momen kamu sembah berhala, kamu keluar dari kerajaanku, kamu menjadi musuhku dan aku akan perangi kamu. Ini peringatan Tuhan yang keras sekali. Maka Tuhan adalah Allah yang menjadi raja. Dan waktu dia jadi raja, tidak ada bagian dari kerajaannya yang tidak mengasihi dia. Nah maka saudara sekalian, ketika Allah memberikan konsep raja, dia tidak menggunakan konsep dunia tentang raja. Sebab di dalam dunia raja adalah orang yang ingin mengambil dari rakyat untuk dirinya. Raja adalah orang yang bisa keras. Raja adalah orang yang sewenang-wenang. Di dalam konsep dunia kuno ini wajar. Dulu mereka tidak kenal alam demokrasi. Mereka tidak kenal pemberontakan. Yang mereka tahu adalah kalau ada pemimpin namanya raja, dia berhak untuk memperoleh apapun yang dia mau. Kalau dia mau ambil dari rakyatnya, tidak ada orang berani lawan. Ada banyak sekali cerita seperti ini ya. Di dalam pemberontakan di Scotland. Dari seorang namanya, saya lupa, Braveheart, siapa namanya? William Wallace. Nah waktu William Wallace mau menyerang Inggris, karena Inggris menjajah Scotland. Dia menyerang karena sangat-sangat keberatan dengan keputusan. Semua perempuan yang akan menikah mesti lapor dulu ke raja. Lalu raja akan lihat apakah perempuan yang akan menikah ini cantik atau tidak. Kalau cantik harus raja yang pertama tidur dengan perempuan ini. Baru suaminya nomor 2. Wah masa begini sih? Ini perempuan menyerahkan diri kepada seorang laki-laki yang dia mau nikahi jadi suami. Tapi dia harus terlebih dahulu tidur dengan bangsawan atau raja atau siapapun yang raja pilih. Mana boleh begitu. Ini melanggar perintah Tuhan. Tuhan menguduskan pernikahan tapi raja dengan keputusannya mengacaukan, mencemarkan pernikahan. Akhirnya terjadi pemberontakan. Kenapa berontak? Karena raja begitu jahat kepada rakyatnya sendiri. Maka saudara, kalau kita mengerti natur dari kerajaan Allah, kita ingin kibarkan bendera putih. Dan mengatakan, Tuhan berdamailah dengan kami. Jangan jadikan kami musuh. Karena setiap kali ada perdamaian dengan Allah, siapapun yang di-include dimasukkan dalam kerajaan Allah akan mengalami damai yang besar. Kalau begitu, kalau ditanya siapakah raja menurut Allah? Raja adalah pribadi yang mencintai rakyatnya. Pribadi yang menjadi gembala bagi rakyatnya. Pribadi yang menjadi bapa bagi rakyatnya. Pribadi yang akan lakukan apapun demi kesejahteraan rakyatnya. Sehingga dia rela menghilangkan kemuliaannya, rela menghilangkan kenyamanannya, dan rela berkorban jikalau mungkin. Tapi bagaimana mungkin Allah berkorban? Allah kan sempurna. Dia tidak perlu berkorban untuk membuat umatnya jadi miliknya. Ternyata tidak. Dia tetap perlu berkorban untuk membuat umatnya jadi miliknya. Maka konsep korban identik dengan raja di dalam konsepnya Allah. Mau jadi raja, engkau siap berkorban. Mau jadi raja, engkau siap memberi diri bagi rakyatmu. Maka siapapun yang belajar tentang konsep politik berdasarkan sifat Allah, mereka akan mengerti bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang murah hati. Nah saudara, kemurahan hati itu kadang-kadang bisa kita pahami ya. Entah kenapa ya, kita bisa dekat dengan orang yang entah kenapa begitu toleran sama kita. Saya pernah mengalami ini ya. Ada pendeta, saya nggak usah sebut bahwa namanya adalah Pak Sucipto ya. Sudah disebut. Pak Sucipto itu waktu saya masih kuliah, entah kenapa sangat senang untuk dekat mengorbitkan atau masa mengorbitkan kayak artis saja. Pokoknya kasih saya banyak kesempatan. Dia mengatakan, kamu nanti kalau sudah boleh di berkhotbah ya, nanti tolong khotbah di Surabaya. Waktu itu Pak Cip di Surabaya. Jadi kalau boleh kamu khotbah di Surabaya, kamu lakukan ini nanti setelah lulus. Waduh, saya nggak ngerti kenapa begitu. Nah Pak Cip ini begitu favorit ke saya, entah kenapa ya. Entah kenapa saya nggak ngerti. Sampai sekarang pun saya nggak tahu, ini misteri besar. Nanti Pak Cip bilang only by grace lah itu. Nah satu kali di dalam sebuah kepanitiaan, dia melibatkan saya. Kepanitiaan NRITC. Nah Pak Cip itu termasuk orang yang keras dan juga ketat. Pokoknya kalau ada timnya yang miss, dia akan marah gitu ya. Dan rapat itu bukan marah lah, tapi dia akan tegur. Rapat dilangsungkan dengan sangat spesifik. Dia atur pekerjaan orang-orang dengan spesifik, lalu dia minta orang-orang bisa memberikan laporan. Nah saya adalah tim untuk mengatur ringkasan khotbah. Jadi saya yang atur pengetik-pengetik, lalu nanti saya yang akan compile dan kemudian hari terakhir buku ringkasan khotbah hari pertama sampai ketiga sudah jadi. Nah, ini harus kerja cepat ya. Jadi saya terus begadang karena harus compile ketikan-ketikan dari rekan-rekan pengetik yang lambatnya bukan main. Lalu saya bingung kenapa lambat ya? Ternyata ada yang pakai cara yang itu ya. Dulu kan ada pencet huruf apa langsung otomatis jadi kata apa. Jadi pakai kata itu, ternyata banyak errornya.
Oh, dia perbaiki satu-satu jadi lama sekali. Akhirnya orang kirim ke saya ketikan-ketikan seluruh sesi jam setengah 12 malam. Seluruh sesi ketikannya dikasih ke saya setengah 12 malam. Baru saya mulai edit satu-satu, saya ringkas satu-satu. Selesai jam 2. Aduh, jadi panitia itu stres. Jadi saudara yang kemarin panitia retreat lalu mengatakan, stresnya jadi panitia, aku tahu perasaanmu. Jam 2 baru tidur, itu pun gak bisa tidur karena masih khawatir ada yang salah gak ya. Ringkasan-ringkasan ada yang salah. Kemudian kadang-kadang besoknya periksa lagi, banyak yang ngawur. Saya baru ngerti loh, kalau orang ngantuk itu ketikan bisa ngawur. Yang khotbah mengatakan, mari cintailah Tuhan. Saya bisa ketik, mari gali tanah. Saya gak ngerti ini kenapa bisa mari gali tanah ya. Saya bingung sekali, pikiran manusia bisa begitu. Saya pernah ingat ya, istri saya juga pernah satu kali sudah sangat capek, ngantuk, harus ikut kelas. Akhirnya dia membayangkan apa seperti setengah mimpi, itu yang dia ketik. Jadi catatan kuliahnya, loh kok tiba-tiba ada saya berjalan dengan si ini, loh kenapa bisa gini? Masih mending kalau aku sedang berjalan dengan Tuhanku, ini enggak. Jadi saya periksa catatan saya kaget, ini kenapa bisa muncul menggali tanah, kenapa bisa muncul tanam pohon, apa saya lagi ingin makan durian atau apa, saya nggak ngerti. Ini ketikan kok jadi begini, saya jadi khawatir, saya periksa lagi, akhirnya nggak konsen dengar sesi. Hari kedua lagi-lagi kerja sampai jam 2 dini hari. Hari berikutnya lagi-lagi kerja kacau. Akhirnya saya sudah compile, saya serahkan waktu itu ke Pak Tim. Pak Tim tugasnya adalah yang turun dari Kinasi untuk print di daerah Bogor. Jadi itu tugas dia. Nah dia dapat file dari saya lalu dia print. Setelah itu ketika print sudah ada untuk hari terakhir dibagikan, saya coba lihat celaka. Saya kasih file yang salah-salah itu. Yang ada menanam pohon apa segala, matilah. Dan ini sudah dicetak dan akan disebarkan. Saya panik sekali. Lalu sebelum sempat saya cegah sudah disebarkan. Langsung protes bermunculan ke Pak Tong. Pembicara-pembicara yang protes, Pak Tong saya nggak pernah ngomong ini loh Pak Tong. Masa munculnya begini? Dan Pak Tong marah-marah dari mimbar. Panitia sudah bikin khotbah-khotbahnya jadi kacau. Aduh saya kena. Lalu Pak Cip kumpulkan kami semua. Wah saya kena ini. Kemudian dia mulai evaluasi satu-satu. Kamu bagaimana, ini bagaimana? Lalu tim acara. Ini kenapa buku ringkasan khotbah bisa kacau begini? Siapa yang bertanggung jawab? Aduh kena. Saya angkat tangan. Saya Pak Cip. Oh kamu ya? Kenapa bisa gitu ya? Ada penyebab lain pasti. Ayo, siapa yang ngetik? Loh, saya diloloskan. Yang ngetik siapa? Ayo yang ngetik. Yang ngetik angkat tangan. Kalian kenapa ngetiknya begitu kacau? Kamu kasih ke Jimmy itu kapan? Oh jam segini. Udah tengah malam kasih ke dia. Kasihan dia. Saya kaget. Saya dikasihani. Yang lain semua dimarah-marahin, saya enggak ngerti. Ya cuma itulah. Kalau sekarang sudah tanya Pak Cip ya, saya akan disemprot juga lah kalau sekarang. Masa-masa anugerah sudah lewat gitu ya. Nah, tapi saya pernah mengalami saat kayak gitu loh. Yang lain dimarahin kok saya enggak ya. Nah saudara bayangkan ya, kalau Tuhan bersikap itu ke kita. Kita sudah salah dan Tuhan mengatakan, sudahlah saya sudah tebus. Tuhan saya salahnya gede banget loh. Udah ditebus. Tapi enggak ada tapi, udah ditebus. Udah saya ampuni kok. Tapi gimana? Harusnya ada ya keadilan. Udah. Yesus sudah tanggung dosamu. Anakku sudah tanggung. Tapi saya masih enggak nyaman. Harusnya saya dihukum. Udah. Cerewet banget. Sudah saya udah terima kamu. Ini aneh ya. Di dalam kerajaan Allah, penerimaan Allah itu bersifat mutlak. Penerimaan Allah bersifat total. God is king. Dan dia menjadi raja dengan penuh belas kasihan. Dia menjadi raja dengan penuh cinta kasih. Dia menjadi raja dengan meniadakan semua tentara. Tentara yaitu para pasukan malaikat. Yang biasanya berperang dengan senjata. Begitu menghadapi umat Tuhan, tiba-tiba jadi anggota kur. Coba lihat waktu Yesus lahir. Malaikat bukan pakai senjata kan. Mereka tidak pamerkan senjata dan mengatakan, ini raja kami, siapa berani melawan, kami akan hancurkan. Tapi mereka nyanyi. Mereka langsung puji Tuhan. Glory to God in the highest. Nyanyi loh. Jadi saudara bayangkan ya, ketika tentara nyanyi dan bagus. Lainlah dengan tentara yang kita kenal di sini. Kalau saudara suruh tentara nyanyi ya, mereka cuma tahu nyanyi, Mama, can you see? Gitu ya mungkin. Tapi bayangkan, seluruh pasukan malaikat nggak ada yang pegang senjata. Waktu berurusan dengan rakyatnya Tuhan, nggak ada satu malaikat pegang senjata. Mereka menjadi pembimbing, mereka menjadi penolong. Surat Ibrani mengatakan mereka adalah yang menjaga orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Mereka tidak menyerang kita. Allah adalah raja yang tidak pernah melakukan satu pun act of violence kepada rakyatnya. Allah memerangi orang di luar kerajaannya, tapi Allah menerima sepenuhnya orang-orang di dalam kerajaannya. Maka berbahagialah orang yang yang rajanya adalah Allah. Yang rajanya adalah Allah, berbahagialah kamu. Who is your king? Daud. Tapi siapa di atasnya Daud? Allah Abraham, Ishak, Yakub, berbahagialah kamu. Siapakah rajamu? Nebukadnezar, celakalah kamu. Siapa rajamu?
Rajaku adalah Alexander Agung, tetap celaka. Siapa rajamu? Theodosius, tetap celaka. Siapa rajamu? Konstantin the Great, tetap celaka. Siapa rajamu? Allah, Abraham, Ishak, Yakub. Berbahagialah kamu. Berbahagialah orang yang rajanya adalah Allah. Dia akan mengalami belas kasihan, mengalami penerimaan yang sempurna, menerima cinta kasih, menerima pengampunan, menerima berkat demi berkat, menerima damai yang sejati. Inilah mode kerajaan di dalam rancangan Tuhan. Maka ketika Tuhan melihat raja-raja dunia, dia heran. Kenapa engkau menyiksa rakyatmu sendiri? Mengapa engkau mencari keuntungan dari mereka? Mengapa engkau mencari keuntungan bagi diri sendiri? Allah tidak cari keuntungan bagi kita dari kita untuk dia. Saudara, siapa lebih kaya? Allah. Kita nggak bisa berikan apa-apa ke dia. Siapa yang lebih berhikmat? Allah. Kita nggak bisa mengajari dia. Siapa yang sudah mempunyai kesempurnaan di dalam tahta yang mulia di surga? Allah. Kita tidak bisa menambahkan apapun kepada dia. Maka saudara, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita punya sesuatu yang menguntungkan dia. Tapi raja-raja di bumi tidak demikian. Mereka pungut pajak, mereka tindas, mereka ambil apapun dari rakyat untuk memperkaya diri. Maka Allah benci raja-raja di dunia. Dan Allah ingin ada mode kerajaan yang dibawa dengan cara Allah. Maka saudara, bagaimana menafsirkan ayat seperti Daniel 7, Daniel 8. Ada raja dilantik oleh Tuhan. Siapakah? Kristus. Dan Kristus akan menjadi raja dengan modenya Allah. Maka ketika Kristus dilantik, Tuhan menyiapkan ada orang-orang di dalam kerajaan dunia yang akan ambil alih kerajaan. Bagaimana cara ambil alih kerajaan? Dengan revolusi? Dengan ajakan perang, dengan menggulingkan pemerintahan yang ada? Bukan. Soal guling-mengguling itu biar Tuhan yang lakukan. Biar Tuhan yang gulingkan raja. Kalau kita urusannya guling babi guling aja. Nah, jadi siapa gulingkan raja? Allah. Apa tugasmu? Tugasku adalah membuat adanya mode kerajaan Allah bisa sedikit dicicipi di dalam kerajaan dunia. Maka ketika Tuhan bersabar, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan mode kerajaanku di tengah dunia. Tapi kapan mode kerajaan ini diberikan? Uniknya adalah ketika umat Tuhan ditindas. Ketika umat Tuhan berada di dalam sisi yang buruk dari politik. Waktu umat Tuhan ada di dalam sisi yang buruk, Tuhan mengatakan, sulit ya dipimpin oleh orang seperti ini? Iya Tuhan. Betapa kejamnya pemimpinmu ya? Iya Tuhan. Lalu bagaimana? Bedakah antara aku jadi raja dengan Nebukadnezar jadi raja? Bedakah ketika aku jadi raja dengan orang-orang yang sekarang memimpin kamu? Dan umat Tuhan akan mengatakan, sangat beda Tuhan. Kami merindukan kerajaanmu. Kalau begitu engkau sudah mengerti. Sekarang bawalah kerajaanmu di dalam kehidupanmu. Jadi saudara, anak-anak Tuhan atau umat Tuhan menjadi raja. Bukan dengan menggulingkan raja yang ada. Bukan dengan menjadi raja bahkan. Tapi ketika mereka mulai mencicipi kerasnya raja dunia. Ketika mereka ada di dalam sisi yang buruk dari pemerintahan politik dunia. Tuhan mengatakan, beda kan? Jika aku jadi rajamu dengan yang sekarang berkuasa, maka jangan perlakukan orang lain seperti rajamu sekarang perlakukan orang lain. Jangan perlakukan bawahanmu seperti penguasa politik di atasmu sekarang memperlakukan kamu. Engkau sudah tahu betapa beratnya hidup di bawah tekanan penguasa yang jahat. Jangan jadi orang sedemikian. Maka cara Tuhan seperti ini. Dia mulai letakkan terang yang kecil-kecil. Dia mulai taburkan garam yang tidak kelihatan. Di tengah kerajaan yang kafir, di tengah kerajaan yang menindas, pelan-pelan ada suasana baru. Suasana dari orang Kristen yang mempunyai mode Allah sebagai raja untuk mereka terapkan. Orang-orang ini akan menjadi ayah yang tahu bagaimana berhikmat kepada anak-anaknya. Akan menjadi orang yang mengerti bagaimana memperlakukan bawahannya dengan pantas. Akan menjadi orang-orang yang menjunjung keadilan. Akan menjadi orang-orang yang mempunyai toleransi besar di dalam belas kasihan. Akan menjadi orang-orang yang memperhatikan orang yang kecil. Pendeta David pernah mengatakan di tempat ini di Karawaci ketika beliau masih menjadi gembala di sini. Dia mengatakan bahwa budaya manusia itu bukan terjadi, peradaban ya, bukan terjadi ketika ada teknologi. Peradaban terjadi ketika manusia tahu memperlakukan yang paling lemah. Ketika engkau tahu perlakukan orang yang paling kecil di tengah kamu, pada waktu itu peradaban akan terjadi. Nah jadi saudara sekalian, mari belajar hal ini. Ketika orang Israel menjadi kecil karena dijajah oleh Nebukadnezar, Tuhan mengatakan, engkau tetap umatku. Aku mengasihi kamu. Aku akan membela kamu. Aku akan menjaga kamu. Dengan demikian orang Israel mendapatkan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ketika mereka jadi umat yang tertindas dan menjadi umat miskin yang tidak ada arti. Ketika mereka tidak ada arti, Tuhan tetap menganggap mereka rakyatnya.
Dengan demikian mereka belajar memperlakukan orang yang tidak ada arti di dalam kerajaan dan mengatakan, sama seperti aku bukan siapa-siapa, tapi aku dicintai oleh rajaku. Demikian aku akan belajar mencintai orang yang bukan siapa-siapa. Belajar berlaku adil kepada semua orang dan belajar berbelas kasihan kepada mereka yang paling kecil. Dan inilah mode kerajaan yang Tuhan berikan. Umat Tuhan jadi raja. Justru di tengah kerasnya raja dunia. Di tengah kerasnya kerajaan dunia, orang akan merindukan pendulum yang beralih ayun kepada sisi yang lain. Kami dapat raja yang begitu keras. Bolehkah kami mendapatkan perlakuan belas kasihan? Tapi dari siapa? Dari Tuhan. Bagaimana dapat perlakuan belas kasihan dari Tuhan? Dengan hidup dari umat Tuhan di tengah-tengah kerajaan itu. Maka saudara jangan salah baca kitab Daniel. Kapankah umat Tuhan berkuasa? Ketika umat Tuhan ditindas. Di situ umat Tuhan akan memberikan mode kerajaan Allah. Dengan cara yang ekstrim dan dengan cara yang sangat efektif. Demikian kita lihat, ketika orang Kristen dianiaya tidak lama di dalam generasi demi generasi berlanjut, kekristenan mulai flourish di situ. Kekristenan mulai muncul karena orang yang ada di dalam pemerintahan yang keras merindukan adanya belas kasihan, merindukan adanya penerimaan. Saya sangat senang kalimat yang diberikan oleh sekarang saya lupa namanya. Dia menulis The World is Flat. Siapa itu? The World is Flat. Nanti bisa Google sendiri lah, The World is Flat. Nah saudara, penulis buku The World is Flat mengatakan ketika ada pemerintahan yang kejam, yang keras, selalu terjadi penyamarataan di mana-mana gitu ya. Dari keras akhirnya muncul. Munculnya apa? Munculnya adalah hal-hal yang sudah mengglobal. Misalnya dari tempat yang keras, begitu pemimpin yang sifatnya diktator hancur, akhirnya di situ mulai muncul hal-hal yang sudah ada di mana-mana. Hal-hal seperti apa? Yang pertama McDonald's. Kemudian apalagi KFC dan lain-lain. Maka dunia itu kayak flat. Nggak ada variasi. Sudah pergi jauh-jauh kemana-mana, ketemunya KFC lagi. Saya dan Pak Hendrik ketika pergi ke Bali G, kami susah menemukan makanan yang cocok. Meskipun ada banyak babi di sana. Tapi nggak semua babi baik untuk perut gitu ya. Jadi kami melihat, aduh babi goreng lagi. Babi sudah babi masih digoreng lagi. Itu rasanya benar-benar bentur loh, ribut di perut. Nah akhirnya kita cari makan apa ya? Lalu Pak Hendrik mengatakan paling aman ya KFC, kita udah tahu rasanya gitu ya. Jadi jauh-jauh ke Bali G makanya KFC lagi. Nah bayangkan ini baru Bali G, sudah pergi ke Mesir, nanti ketemu KFC di sana. Sudah pergi ke Italia, ada McDonald's di sana. Sudah pergi kemana, ada Starbucks di sana. Sama. Jadi dikatakan ketika pemerintahan diktator lenyap, langsung muncul hal-hal yang populer di mana-mana. Tapi kemudian ada yang mereply artikel dari buku ini dengan mengatakan engkau missing something. Setelah pemerintahan diktator hancur, yang gak kelihatan itu ada, tapi engkau lupa lihat. Apa itu? Kekristenan. Kekristenan yang tadinya ditindas berbalik menjadi pengaruh yang besar. Nah ini terjadi di dalam zaman Nebukadnezar, ini terjadi di dalam zaman Persia, ini terjadi di dalam zaman Romawi, ini terjadi juga di dalam zaman modern. Di mana-mana tempat kekristenan dianiaya, di situ orang Kristen yang dimatikan darahnya, yaitu darah kaum martir, menjadi tempat yang subur untuk gereja bertumbuh. Darah kaum martir adalah bahan untuk gereja bertumbuh. Nah demikian dikatakan oleh misionaris terkenal. Nah maka saudara sekalian, ini kita lihat sebagai penggenapan di dalam nubuat Daniel. Di dalam nubuat Daniel dikatakan ada kerajaan Yunani yang berani menghina umat Tuhan. Berani menghina tempat ibadah. Tapi justru karena umat Tuhan tertindas, di situ umat Tuhan akan Tuhan angkat menjadi pembawa mode kerajaan Allah. Apakah mereka akan jadi raja? Tidak. Kalau begitu bagaimana mereka bisa bertahta? Dengan mempraktekkan sikap hidup mirip raja mereka. Sikap hidup yang penuh belas kasihan. Sikap hidup yang penuh perhatian dan cinta kasih kepada yang paling terpinggirkan. Sikap hidup yang merangkul orang-orang di dalam keadilan dan kekudusan. Dan memberikan belas kasihan kepada mereka. Seperti siapa? Seperti raja, yaitu Allah. Raja kami adalah Allah. Dan karena itu kami berbahagia. Nah kiranya Tuhan memimpin kita mengerti natur dari cara umat Tuhan bertahta. Sehingga kita tidak menjadi silau dengan berpikir, oh tahta itu hanya bisa dilakukan lewat kekuasaan. Bukan. Tahta dilakukan lewat pembaruan konsep raja. Siapakah raja? Raja adalah yang berbelas kasihan kepada rakyatnya dan berperang kepada siapapun yang akan menghancurkan rakyatnya. Nah inilah yang menjadi konsep yang dibawa di dalam kitab Daniel. Dari sini kita sudah lihat 3 hal. Yang pertama, Allah adalah raja, mode kerajaannya adalah mode kerajaan penuh belas kasihan.
Lalu yang kedua, di dalam mode pekerjaan yang penuh belas kasihan, Allah mengangkat seorang raja itu Kristus. Dan dia bukan menjadi raja dengan mengambil tahta lewat militer. Dia menjadi raja dengan cara menyelamatkan yang paling kasihan dengan memberikan dirinya. Maka hal yang ketiga, siapa boleh bertahta menemani Kristus? Yaitu mereka yang punya tindakan belas kasihan seperti Kristus. Maka kalau orang Kristen ditanya, who is your king? Siapakah rajamu? Kita mengatakan, Sang Kristus, dialah raja kami. Bagaimana cara dia menjadi raja? Dengan memamerkan mode kerajaan Bapaknya. Yaitu dia memberi dirinya menjadi korban di atas kayu salib. Membeli lunas satu persatu setiap orang untuk masuk ke dalam kerajaannya. Maka bagaimana kita bertahta? Seperti Kristus. Di mana tahtamu? Ketika salib menjadi tempat di mana korban darah itu dicurahkan untuk menebus banyak orang. Disitulah kekuatan paling besar untuk kekuasaan di dalam modenya Tuhan dipraktekkan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang meneruskan kerajaan Kristus di tengah dunia. Jika bangsa ini membuka telinga untuk pengajaran kekristenan, mari ajar bangsa ini segencar mungkin. Adakan seminar, adakan kebaktian, adakan apapun untuk memberikan pengaruh di tengah bangsa ini. Tapi jika bangsa ini beralih menjadi bangsa keras, menindas kekristenan, jangan takut. Karena tempat di mana kekristenan dihancurkan, di tempat itu pukulan balik dari belas kasihan, pengampunan dan anugerah Tuhan akan terjadi lewat umat Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami mengerti dari kitab suci tentang Allah yang adalah Raja. Di dalam kerajaan-Mu semua mendapatkan damai karena Engkau memberikan belas kasihan dan cinta kasih. Engkau akan berlaku keras kepada siapapun yang mengancam kerajaan-Mu, yang mengancam orang-orang terkecil di dalam kerajaan-Mu. Tapi Engkau berlaku ramah dan penuh belas kasihan kepada semua orang di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, kami adalah bagian dari kerajaan-Mu. Dan kami dicintai oleh Tuhan, kami dikasihi oleh Raja kami. Tuhan, kami ingin membawa mode pemerintahan seperti ini di tengah kehidupan kami. Kami tahu keadilan dan penghukuman harus dijalankan. Tapi kami juga tahu tidak ada yang mempraktekkan belas kasihan seperti Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami mau menjadi umat yang menjalankannya. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan berikanlah kami keberanian dan kerelaan untuk menjalankan apa yang kami mengerti. Kiranya Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.